Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kelompok kami akan membahas penyelesaian problem linear programming yang diampu oleh dosen Bu Anissa Nusrati, ST MSc. Di sini kelompok kami beranggotakan Meli Mulyani, Marsha Safira Arjuna, Rian, Muhammad Zaki Aswan, dan saya sendiri Muhammad Firman Fauzan. Baik, sebelum masuk ke pembahasan serta penyelesaian, saya akan menjelaskan tentang linear programming dan metode simplex terlebih dahulu. Linear programming adalah metode matematika yang digunakan untuk memaksimalkan atau meminimalkan suatu fungsi objektif linear dengan mematuhi sejumlah kendala atau constraint yang juga berbentuk linear. Sedangkan metode simplex sendiri adalah teknik iteratif yang digunakan untuk menyelesaikan masalah pemrograman linear. Terutama ketika ada lebih dari dua variabel, metode ini secara sistematis menemukan solusi optimal dengan menggunakan tabel atau matriks. Dalam konteks linear programming, yakni ada dua. Pertama, variabel. Variabel adalah nilai yang ingin kita cari atau optimalkan dalam masalah linear programming. Variabel biasanya melambangkan keputusan yang harus diambil. Contoh variabelnya, X1X dikurangi 1X1, yakni jumlah barang A yang diproduksi. X2X kurangi 2X2, yaitu jumlah barang B yang diproduksi. Lalu X3X kurangi 3X3, yakni waktu yang digunakan dalam produksi. Variabel akan digunakan dalam fungsi objektif dan kendala untuk menentukan hasil optimal. Dan yang kedua, yaitu kendala atau constraint. Kendala adalah batasan atau kondisi tertentu yang harus dipenuhi dalam suatu masalah optimasi. Kendala membatasi ruang solusi yang mungkin. Dalam bentuk matematis, kendala dinyatakan sebagai persamaan atau pertidaksamaan linear. Baik, di sini saya akan membahas tentang simplex standar dan simplex dua fase. Yang pertama, simplex dan standar digunakan untuk menyelesaikan masalah linear programming dengan sifat berikut. Yang pertama, fungsi objektif berupa maksimasi atau minimasi. Yang kedua, semua kendala harus berbentuk lebih kecil untuk maksimasi atau lebih besar untuk minimasi. Yang terakhir, tidak ada kendala sama dengan atau kendala campuran. Next. Yang kedua, simplex dua fase, yaitu digunakan untuk menyelesaikan masalah yang lebih kompleks, khususnya jika ada kendala berbentuk lebih besar sama dengan atau sama dengan. Itu variabel artifisial diperlukan karena tidak ada semua solusi awal adalah variabel. Contoh soal 1, simplex standar. Soal metode simplex 3 variabel, maksimalkan Z16X1 plus 20X2 plus 8X3. Kendalanya 2X plus 2X plus 4X lebih dari 14, 14X1 plus 12X2 plus 4X lebih dari 16, 4X1 plus 6X plus 8X lebih dari 6. X1 dikali X2 dikali X3 sama dengan 20. Selanjutnya diubah ke dalam bentuk tabel simplex. Di sini dipindah luaskan menjadi min, yaitu min 16X1 plus min 20X2 plus min 8X3 plus OS1 plus OS2 dan plus OS3 sama dengan 0. Kendalanya 2X plus 2X 2 plus 4X2 plus S1 sama dengan 14. 14X
12x2 plus 4x3 plus 2s sama dengan 16. 4x1 plus 6x2 ditambah 8x3 plus s3 sama dengan 6. x1, x2, x3, s1 dikali s2 dikali s3 lebih dari 0. Selanjutnya mencari nilai pivot. Untuk mencari kolom pivot yaitu mencari nilai min paling besar yaitu berada di x2. Berarti yang ini kolom pivot, dan selanjutnya untuk mencari baris pivot yaitu mencari rasio paling kecil yaitu 1, yaitu S3. Untuk mencari nilai pivotnya yaitu antara titik kolom pivot dengan ketemunya baris pivot yaitu 6. Untuk selanjutnya mengubah seluruh baris lain yang bernilai negatif menjadi nilai 0, yaitu dengan mengkalikan dengan nilai pivot, yaitu min 20 dikurang min 20 dikali 1 sama dengan 0. Dan seperti yang lainnya yang telah ditulis pada samping sini. Selanjutnya mengubah seluruh baris lain. Nah, di sini masih ada nilai Z yang bernilai negatif, yaitu min 8/3. Untuk mengubah menjadi nilai 0, yaitu dengan min 8 dikurang min 8 dikali 1 sama dengan 0. Dengan melakukan hal yang sama pada variabel basis S1 dan X2, maka akan menghasilkan tabel seperti yang ada di samping. Kesimpulan, produksi X1 sebanyak 4/6 unit dan X2 sebanyak 5/6 unit, besar keuntungan sebesar $21,7, sumber daya 2 dan 3 terpakai habis, sedangkan sumber daya 1 berlebih 12,8 kg. Contoh soal 2 simplex 2 fase. Soal metode simplex 2 fase 3 variabel minimal Z sama dengan 4x1 ditambah 3x2 ditambah 5x3. Kendala pertama, x1 ditambah x2 ditambah x3 kurang dari 20. Kendala 2, 2x1 ditambah x2 ditambah x3 lebih dari 25. Kendala 3, x1 ditambah 2x2 ditambah 3x lebih dari 30. 4x1, x2, x3 kurang dari 0. Konversi ke bentuk standar. X1 ditambah x2 ditambah x3 kurang x1 ditambah A1 sama dengan 20. 2x1 ditambah x2 ditambah 3x3 ditambah s2 sama dengan 25. X1 ditambah 2x2 ditambah x3 ditambah s3 sama dengan 30. Variabel artifisial atau A1 ditambah ke kendala 1. Variabel fact atau S2, S3 ditambahkan ke kendala 2 dan 3. Fungsi objektif sementara untuk fase 1 adalah W sama dengan A1. Tabel fase 1. Iterasi fase 1. Pilih variabel masuk, pilih kolom dengan koefisien negatif terbesar di baris W di sini. X1 atau koefisien kurang 1. 2. Pilih variabel keluar baris 1, 20 bagi 1 sama dengan 20. Baris 2, 25 bagi 2 sama dengan 12,5.
Baris 3, 30 dibagi 1 sama dengan 30. Variabel keluar adalah 82 atau rasio terkecil 12,5. Tabel setelah pivoting atau iterasi 1. Basis berubah S2 keluar, X1 masuk, lakukan pivoting pada elemen 2 di baris 2 kolom X1. Iterasi 2 atau fase 1. Yang pertama, pilih variabel masuk, pilih kolom X2, koefisien W min 0,5. 2. Pilih variabel keluar, rasio tes. Baris pertama 7,5 dibagi 0,5 sama dengan 15. Baris 3, 17,5 dibagi 1,5 sama dengan 11,67. Variabel keluar adalah S3 atau rasio terkecil 11 dibagi 11,67. Tabel setelah pivoting iterasi 2. Basis berubah S3 keluar, X2 masuk, lakukan pivoting pada elemen 1,5 di baris 3 kolom X2. Setelah fase 1, variabel artifisial A1 keluar dan W sama dengan 0, gunakan tabel terakhir sebagai titik awal untuk fase 2. Ganti baris W dengan fungsi objektif asli Z sama dengan 4x1 ditambah 3x2 ditambah 5x3. Lalu lanjutkan iterasi hingga Z optimal. Fungsi tujuan Z sama dengan 4x1 ditambah 3x2 ditambah 5x3. Tabel awal untuk fase 2 adalah sebagai berikut. Iterasi 1 atau fase 2. Yang pertama, pilih variabel masuk, nilai CZ atau ZJ positif terbesar. Kolom X3 dibagi C3 dikurang Z3 sama dengan 5. Variabel masuk adalah X3. Yang kedua, pilih variabel keluar. Lakukan rasio tes untuk menentukan baris keluar. RHS atau koefisien kolom X3 baris 1 atau X1 10 dibagi 1,33 sama dengan 7,52. Baris 2 atau X2 11,67 dibagi min 0,33. Tidak valid atau negatif. Variabel keluar adalah X1 atau rasio terkecil. Valid. Tabel setelah pivoting atau iterasi 1. Basis berubah X1 keluar, S3 masuk. Lakukan pivoting pada elemen 1,33 di baris X1 kolom S3. Iterasi 2, fase 2, 1. Pilih variabel masuk, cari kolom CJ dikurang ZJ positif terbesar semua CJ dikurang ZC lebih dari 0. Optimalitas tercapai. Yang kedua, hasil akhir solusi optimal X3 dikurang 7,52, X2 sama dengan 13,17, X1 sama dengan 0. Fungsi objektif Z sama dengan 4 atau 0 ditambah 3 atau 13,17 ditambah 5 atau 7,52 sama dengan 37,6. Kesimpulan, biaya minimum adalah 37,6 dengan alokasi X1 sama dengan 0 atau tidak memproduksi produk A. X2 sama dengan 13,17 atau memproduksi 13,17 unit produk B.
X3 7,52 memproduksi 7,52 unit produk C. Baik, sekian pembahasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.